Menurut pendapat masyarakat, kebanyakan rumah sakit biasanya memiliki nuansa angker, meskipun predikat tersebut tidak selalu benar. Seperti tentang cerita mistis sebuah rumah sakit yang mangkrak di wilayah kota Solo, Jawa Tengah. Gedung rumah sakit mangkrak tersebut berada di Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Fasilitas kesehatan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Menurut beberapa sumber, rumah sakit ini pernah dimanfaatkan untuk menangani pasien wabah pes. Selain itu, pada tahun 1980-an pernah digunakan sebagai mes tim sepak bola Arseto Solo. Berbincang perihal rumah sakit angker dan penuh mistis, kali ini kita akan membahas soal rumah sakit gaib di wilayah Eropa. Franja Partisan Hospital atau Rumah Sakit Gerilya Franja dikenal sebagai rumah sakit yang misterius, bukan dihuni hantu atau memiliki kisah mistis, tetapi karena selalu lolos dari incaran tentara Nazi Jerman yang kala itu menduduki wilayah Eropa. Gedung rumah sakit ini dibangun selama Perang Dunia II, didirikan oleh para gerilyawan yang memiliki semangat membantu demi kemanusiaan. Tercatat, Franja Partisan Hospital sudah merawat sekitar 600 pasien dari berbagai latar belakang negara dan bangsa. Para pasien pada umumnya adalah gerilyawan perang di masa Perang Dunia II. Ketika masih beroperasi, rumah sakit ini bernama Slovenian Military Partisan Hospital Franja atau Rumah Sakit Gerilya Militer Slovenia Franja. Setelah perang berakhir, nama rumah sakit itu berubah menjadi Franja Partisan Hospital. Dikutip dari BBC, sejarawan Miloka Magazine mengungkapkan, biasanya mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit pada malam hari dengan ditutup matanya. Gerilyawan akan mengubah arah tandu sebelum memasuki lembah. Tujuannya untuk membuat bingung tentara yang ditolong. Hal itu dilakukan agar mereka kehilangan arah dan tidak mengetahui di mana letak Franja Partisan Hospital. Dia menambahkan, pernah suatu hari beberapa tentara Nazi datang kemudian mendekati lokasi rumah sakit, namun mereka tidak pernah menemukan apa yang mereka cari. Menurutnya, nilai-nilai kemanusiaan di tengah perang sangatlah penting, sehingga perilaku kemanusiaan di tengah perang tentara gerilya Slovenia pun menyadari hal itu. Dengan keadaan genting tersebut, mereka memutuskan untuk mengorganisir layanan medis bagi tentara manapun yang terluka. Layanan medis beroperasi dalam keadaan khusus, melibatkan sedikitnya lebih dari 800 dokter. Puncak dari layanan medis gerilyawan itu adalah beberapa rumah sakit ilegal. Sekira 15.000 pasien lebih dirawat oleh 120 rumah sakit Slovenia. Gerakan perlawanan lain di seluruh Eropa tidak mengenal organisasi perawatan kesehatan seperti itu. Sebenarnya, rumah sakit gerilya Franja sendiri hanyalah satu dari sekian banyak rumah sakit ilegal di Slovenia yang dipertahankan sampai saat ini sebagai suatu monumen pengingat. Kali pertama, keberadaan rumah sakit ditunjukkan oleh warga bernama Janez Peternel kepada Viktor Volček yang menjabat sebagai dokter gerilya. Viktor dengan dibantu para penduduk setempat mulai membangun gubuk pertama pada akhir musim gugur tahun 1943. Pertama kalinya tentara terluka dibawa ke bangunan tersebut pada 23 Desember. Kemudian, pada Januari 1944, Franja Boc-Bidovec, seorang dokter sekaligus tentara gerilya, memimpin rumah sakit ilegal itu. Sejak saat itulah, mereka membangun rumah sakit ilegal Franja Partisan sampai akhir Perang Dunia II. Awalnya, penyamaran Franja Partisan Hospital terdiri dari bangunan kayu, yakni terdiri dari 14 ruang yang berbeda ukuran dan fungsi. Di antaranya, gubuk untuk gerilyawan yang terluka bersama para staf, sebuah ruang X-ray, sebuah gudang, ruang untuk penyandang disabilitas, dan bahkan stasiun listrik. Para staf harus memperhatikan keselamatan agar tetap bisa bertahan. Mereka membangun sistem pertahanan yang sempurna, yaitu dengan bunker bagi para penjaga dan tempat berlindung untuk mereka yang terluka. Anak sungai yang mengalir melalui ngarai merupakan satu-satunya akses menuju rumah sakit gerilya itu. Walaupun tentara musuh sudah datang sampai ke anak sungai tersebut 2 kali, namun mereka tetap tidak bisa menemukan rumah sakitnya. Miloka Magazine memaparkan, penjagaan keamanan dilakukan dengan beberapa tindakan berbeda.
Akses terpenting menuju rumah sakit adalah aliran sungai. Korban terluka ataupun dalam membawa material kebutuhan melalui jalur tersebut. Jika ada jejak yang membekas, mereka langsung membersihkannya. Bahkan, mereka menanam beberapa pohon, membuat benteng penjagaan dan memiliki titik pengintaian. Sementara itu, Andrei Bidovek, anak dari Franja Bidovek, menjelaskan terdapat sebuah gua di atas bebatuan yang difungsikan sebagai sarang senapan mesin. Dari tempat itu, mereka mempertahankan pintu masuk ke ngarai. Ketika ada ancaman mendekat, mereka langsung mengangkut yang terluka ke goa. Selanjutnya, mereka kembali membawa korban luka ke barak-barak mereka. Magazine menyebut mereka pernah menyalakan api untuk melindungi keberadaan rumah sakit. Mereka menyebarkan ide bahwa benar ada rumah sakit di sana, namun Jerman sudah menemukannya. Mereka membuat api semakin besar dan asap tebal dari ngarai untuk menunjukkan bahwa keberadaan rumah sakit telah lenyap dan berakhir. Rumah sakit gerilya Franja hanya beroperasi sejak Desember 1943 sampai Mei 1945. Berlokasi di Ngarai Pasika, titik yang sulit diakses di Dolenji Novaki dekat Cerno, Slovenia. Sejak adanya peperangan, rumah sakit ini menjadi simbol perawatan kesehatan gerilyawan Slovenia dan tempat untuk mengobati orang yang terluka, orang yang membutuhkan pertolongan, dan orang yang memiliki kebutuhan khusus. Franja Partisan Hospital mendapat anugerah European Heritage Label pada tahun 2015. Penganugerahan tersebut dilakukan karena area dan bangunan yang dianggap sebagai bagian penting dari sejarah dan budaya umum Eropa. Mulai bulan Mei 1946, Franja Partisan Hospital secara resmi dibuka untuk pengunjung dan dilindungi sebagai monumen pada tahun 1952. Ketika terjadi banjir dan hampir menghancurkan seluruh bangunan pada tahun 2007, pemerintah Republik Slovenia mengambil keputusan tentang rekonstruksi lengkapnya. Landasan dokumentasi yang tertata rapi perihal benda-benda pusaka bergerak dan tidak bergerak dikelola bekerja sama dengan jasa profesional lainnya oleh Museum Kota Idrija yang telah mengelola kawasan tersebut sejak tahun 1963. Sejumlah ahli dipertemukan kembali dalam jalinan solidaritas, sehingga lembaga ataupun individu yang menyumbangkan ilmu serta materi dan sarana keuangan membuat Franja Partisan Hospital bisa dibuka kembali sebagai museum untuk pengunjung pada Juni 2010.